privilege. Oke. Mungkin gini ya, kalau kita ngomongin kaya, itu semakin ketemu banyak orang ya zaman sekarang. Gue makin yakin sky is the limit. Justru kaya tuh nggak ada batasannya, karena gila deh range harta orang tuh bener-bener bisa membagongkan. Ya nyantai tiba-tiba cerita bisa, kok bisa sekaya itu? Gila ya, apa dia generasi vampir ya, udah 27 generasi diturunin itu harta gitu ya. Nah tapi kalau ngomongin kemiskinan sebenarnya bottom line-nya ada. Kemiskinan absolut yang kita ngomongin ya kayak orang, mungkin orang susah di sini, homeless, orang di Afrika segala macam yang susah sampai nggak bisa makan. Tapi kan kita nggak mau ngomongin level itu dan level bottom ya. Jadi kalau gue boleh mewakili nih ya, mungkin yang menengah ke bawah ya, gue bisa ngomong kita tuh udah mulai merasa ada pressure ekonomi ketika ada disfungsional hak dan kewajiban yang terjadi. Apa itu maksudnya? Nah, disfungsional hak dan kewajiban terjadi, contoh misal kita punya anak ya. Anak itu sebenarnya hak dan kewajibannya apa sih? Haknya adalah misalnya mungkin menerima fasilitas pendidikan gitu ya. Kewajibannya apa? Menjalani pendidikan dengan sebaik-baiknya misalnya gitu ya. Tapi ketika kondisi orang di bawah kata cukup, itu tuh bisa disfungsional. Begitu banyak orang yang di masa dia harusnya sekolah, dia harus mikirin cara bayar uang sekolah. Di harusnya dia masa-masa, ya especially gue lah ya, misalnya gue gak ambil orang lain, contoh ini gue aja. Gue tuh kondisi dibilang susah banget sampai absolut, enggak pak. Gue tuh masih ada sekolah gitu ya. Gue masih bisa sekolah, sekolah gue di tempat bagus, penabur. Tapi bisa masuk sekolah itu karena nyokap gue bajainya nyasar. Jadi mau masukin gue ke sekolah ketapang, bajainya turunin di pembangunan penabur. Turun kaget, akhirnya ternyata bisa masuk dapat pengurangan uang sekolah sampai hampir 70-80% pengurangannya. Oh, pengurangan. Asal nilai ujian gue waktu itu hit 9 dan 85. Nah itu hit kalau misalnya tuh. hasil sekian dikasih diskon. Iya, abis ujian hit, gue bisa masuk sana. Plus surat keterangan tidak mampu dari gereja. Nah jadi gue tuh masih di level itu. Yang orang tua gue tuh sampai kuliah, semua uang pangkal kuliah gue tuh pakai tabungan dia. Tabungan dia tuh sekitar 20-25 juta. Nah mungkin buat teman-teman ada yang 20 juta mah gede. Enggak ya, serius jujur. Kayaknya gak ada yang mikir 20 juta gede sih. Iya, apalagi kalau ibaratnya buat orang tua yang mungkin udah 30-an tahun atau 20-an tahun. Biasanya anak yang mau kuliah kan pasti udah 30-an something ya. Nah itu kalau prepare pasti akan beda ya. Jadi kalau mau menjawab hal tadi, disfungsional yang ketika dirasakan orang-orang ini, itu menurut gue kita udah boleh kategorikan menengah ke bawah atau ada kata ala-ala miskin lah ya. Jadi apalagi ketika lo dari kecil udah harus mikirin utang orang tua. Ibaratnya lu kuliah udah harus sambil kerja bayarin uang kuliah, lulus, pikirin lagi gimana caranya bantu lunasin utang gitu loh. Pemandangan-pemandangan yang ibaratnya gue udah sering lihat, ibaratnya nyokap gue dikejar hutang. Dulu gue pertama kalinya punya PlayStation, omah gue menabung beliin gue PlayStation 1 ya, zaman dulu ya ada PlayStation 1. Harus digadai supaya uang pendidikannya